Tidak semua ancaman datang membawa panji. Sebagian datang sebagai nama yang seharusnya mati, bergerak di tubuh yang tidak pernah dipersiapkan untuk sejarah. Malam itu, ketika darah hampir habis dan nafas tinggal sisa, bukan legenda yang bangkit, melainkan ingatan sumpah yang selama ini dikubur oleh negara. Dan Majapahit belum tahu bahwa api paling berbahaya selalu lahir di luar barisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keteguhan hati, dan kejernihan pikiran. Karena episode ini bukan tentang pahlawan, melainkan tentang api liar yang belum diputuskan, akan dipadamkan atau dimanfaatkan. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar. Dukungan kalian adalah nafas cerita ini. Malam turun bukan sebagai penutup hari, melainkan sebagai selubung yang sengaja menekan hutan agar tidak bersuara. Pepohonan berdiri rapat, daun-daunnya saling menggesek pelan, seolah ikut menahan nafas. Udara lembab merayap di tanah, membawa bau darah yang belum sempat kering. Di tengah hutan larangan itu, Sekar berlutut sendirian di hadapan api kecil yang menyala ragu. Nyalanya naik turun, tidak stabil, seperti kehidupan yang sedang dipertaruhkan di depannya. Tubuh Wira terbaring setengah miring di atas daun dan tanah basah. Dadanya masih bergerak, tetapi setiap tarikan nafas terasa terlalu jauh jaraknya, terlalu lama jedanya. Seakan tubuhnya harus diingatkan berulang kali bahwa hidup belum selesai. Wajahnya pucat, bukan hanya karena darah yang keluar, melainkan karena sesuatu yang perlahan meninggalkan tubuhnya, kehangatan. Sekar tahu tanda itu. Darah yang deras bisa dihentikan, tapi dingin yang merambat dari dalam adalah musuh yang lebih kejam. Api kecil itu memantulkan bayangan wajah Sekar di batang pohon. Terdistorsi, terpecah, seperti jiwanya yang saat ini tidak sepenuhnya berada di satu tempat. Setiap bunyi ranting patah, setiap desir angin membuat otot-ototnya menegang. Ia tahu Majapahit tidak akan berhenti, tapi yang ia takutkan malam itu bukanlah pengejar, melainkan kemungkinan bahwa Wira tidak akan kembali sebagai orang yang sama, atau lebih buruk, tidak kembali sama sekali. Ketika kelopak mata Wira bergetar, Sekar hampir tidak menyadarinya. Gerakannya terlalu kecil, terlalu lemah. Namun api seakan ikut bereaksi. Nyalanya berkeretak lebih keras. Mata itu terbuka setipis celah cahaya, memantulkan api tanpa benar-benar menangkapnya. Tatapan itu tidak fokus, seperti seseorang yang terbangun di tempat asing, membawa sisa mimpi yang terlalu berat untuk dibuang. Nafas Wira tersendat, bunyinya kasar, seperti udara yang dipaksa melewati pintu yang hampir tertutup. Bibirnya bergerak pelan, tidak langsung membentuk kata, seakan lidahnya harus mengingat kembali cara berbicara. Sekar mencondongkan tubuhnya, mendekatkan diri, menahan nafasnya sendiri agar suara sekecil apapun tidak terlewat. Namun yang keluar bukan nama, bukan permintaan tolong, bukan pula keluhan. Yang terdengar hanyalah sisa-sisa kesadaran yang berusaha merangkai makna dari sesuatu yang sudah lama terkubur. Ada jeda panjang di antara suku kata yang patah, seolah Wira sedang berbicara bukan hanya kepada Sekar, tetapi kepada sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya sendiri. Sekar merasakan hawa berubah, tidak drastis, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuat kulitnya merinding. Api kecil itu tiba-tiba terasa terlalu terang, terlalu hidup untuk sekedar unggun darurat. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau memang ada sesuatu yang mulai bergerak di balik daging dan tulang Wira, sesuatu yang tidak sepenuhnya milik malam ini. Ketika mata itu tertutup kembali, keheningan yang tersisa justru terasa lebih berat. Sekar tetap diam, tetap berlutut, seakan gerakan sekecil apapun bisa memutus benang tipis yang masih menahan Wira di dunia ini. Di dalam dadanya, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu.
Ia tidak percaya pada doa, ia percaya pada kehendak. Dan malam itu kehendaknya hanya satu, Wira tidak boleh mati di hutan tanpa nama ini. Api terus menyala, namun nyalanya tidak lagi tenang. Sekar menyadari bahwa ia bukan sekedar menghangatkan tubuh. Api itu seperti penjaga atau saksi. Setiap kali nafas Wira melemah, api seakan ikut merunduk. Setiap kali dada itu kembali naik, api melonjak sedikit, seolah ada ikatan tak terlihat di antara keduanya. Di balik kulit Wira yang dingin, Sekar merasa ada denyut lain yang tidak seirama dengan jantung. Bukan sesuatu yang bisa disentuh, tetapi cukup nyata untuk dirasakan. Seperti gema sumpah yang tidak pernah diucapkan keras-keras, tetapi terlalu kuat untuk dilupakan. Ia tidak tahu nama sumpah itu, ia hanya tahu bahwa Majapahit pasti mengenal baunya. Hutan tetap diam, namun bukan karena kosong. Ia diam karena menunggu. Sekar merasakan itu. Seperti binatang yang menahan diri sebelum menerkam, atau seperti tanah yang menyimpan bara di bawah lapisan abu. Ia tahu, cepat atau lambat, api kecil ini akan terlihat oleh mereka yang tahu cara membaca tanda. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi ruang untuk sembunyi. Sekar akhirnya duduk lebih dekat, membiarkan bahunya hampir menyentuh tubuh Wira. Ia tidak lagi peduli pada darah di pakaiannya, pada luka yang mulai perih di tubuhnya sendiri. Fokusnya hanya satu, memastikan tubuh ini tetap hangat, tetap terikat pada dunia nyata, meski sesuatu di dalamnya mulai menarik ke arah lain. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang hidup dan mati. Ia belum tahu bahwa apa yang sedang berjuang bangkit di hadapannya bukanlah legenda, bukan pula warisan jabatan atau gelar. Yang bergerak pelan di dalam tubuh Wira hanyalah ingatan sumpah, liar, tidak terdaftar, tidak diizinkan oleh negara manapun. Dan justru karena itulah ia berbahaya. Api terus menyala, hutan tetap menahan nafas, dan di antara darah, tanah, dan nyala kecil yang keras kepala, sesuatu yang seharusnya tetap tidur mulai terjaga. Api kecil itu akhirnya dipadamkan, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena Sekar tahu nyala sekecil apapun adalah undangan. Bara ia kubur dengan tanah basah, menekannya hingga hanya sisa asap tipis yang segera ditelan hutan. Namun bau darah tetap tinggal, bau besi, bau hidup yang hampir terlepas. Bau yang tidak pernah gagal dibaca oleh mereka yang terbiasa berburu tanpa suara. Sekar memanggul tubuh Wira dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Daun-daun kering berderak terlalu keras di telinganya sendiri, meski ia tahu itu hanya ketakutannya yang memperbesar bunyi. Hutan larangan itu bukan tempat orang lewat tanpa konsekuensi. Ia hidup dari rahasia dan menghukum siapapun yang membawa terlalu banyak jejak. Tubuh Wira masih berat, tapi tidak sepenuhnya mati. Ada gerak halus di dadanya, tidak teratur, tidak lemah, hanya asing, seolah nafas itu tidak lagi mengikuti ritme biasa manusia. Sekar merasakannya di punggungnya, getaran kecil yang tidak berasal dari otot, melainkan dari sesuatu yang berusaha menyelaraskan diri dengan tubuh yang rusak. Mereka bergerak tanpa arah pasti, hanya menjauh dari tempat api sempat bernapas. Sekar tidak mencari perlindungan, ia mencari waktu, sedikit saja. Namun hutan tidak memberinya ilusi itu. Ada saat-saat tertentu ketika dunia terasa terlalu tenang. Dan Sekar tahu ketenangan semacam itu selalu palsu. Ia berhenti, bukan karena suara, melainkan karena ketiadaan suara. Serangga yang sejak tadi bernyanyi tiba-tiba terdiam. Angin berhenti bergerak. Daun-daun menggantung kaku, seolah malam sedang menahan keputusan. Sekar menurunkan Wira perlahan, membaringkannya di balik akar pohon besar yang mencuat seperti tulang punggung bumi.
Tangannya bergerak otomatis, menarik pedang setengah keluar dari sarungnya. Ia tidak melihat siapapun, dan itu jauh lebih buruk. Jejak mereka terlalu jelas bagi mata yang tahu cara membaca tanah. Tanah yang sedikit tertekan lebih dalam, ranting yang patah dengan sudut tertentu, bau darah yang tidak bisa disembunyikan meski ditutup lumpur. Sekar sadar, sejak api menyala, sejak Wira bergetar antara hidup dan mati, pilihan mereka sudah menyempit. Ini bukan lagi soal melarikan diri, ini soal siapa yang tiba lebih dulu. Di kejauhan, sesuatu bergerak, bukan langkah terburu-buru, melainkan irama yang terlalu teratur untuk kebetulan. Formasi, tidak saling memanggil, tidak saling menunggu. Sekar mengenali pola itu. Pendekar bayangan. Mereka yang tidak perlu diperintah 2 kali. Mereka yang tidak meninggalkan nama. Sekar menarik napas panjang, menurunkan pusat gravitasinya, merasakan berat pedang di tangannya. Ia menoleh sekilas ke arah Wira. Mata itu masih tertutup, namun wajahnya tidak lagi pucat seperti sebelumnya. Ada warna yang kembali, bukan warna sehat, melainkan warna orang yang sedang ditarik kembali oleh sesuatu yang belum selesai. Ia tahu, jika mereka datang beberapa saat lebih cepat, Wira akan mati sebagai buronan tanpa cerita. Jika mereka datang beberapa saat lebih lambat, mungkin Sekar masih punya celah untuk menghilang. Tapi waktu, seperti biasa, memilih titik paling kejam. Hutan tidak lagi netral. Sekar melangkah keluar dari bayangan akar pohon, sengaja memperlihatkan diri. Bukan karena berani, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Jika duel harus terjadi, maka itu harus jauh dari tubuh Wira. Setiap langkah ke depan adalah undangan sekaligus ancaman. Bayangan pertama muncul tanpa suara, lalu kedua, ketiga, keempat. Mereka tidak mengepung, mereka menutup kemungkinan. Jalan mundur menghilang, jalur samping menyempit, bahkan udara terasa lebih berat. Sekar merasakan sesuatu di belakangnya. Bukan langkah, bukan suara, melainkan perubahan tekanan seperti tanah yang bersiap mengingat sesuatu. Ia tahu, cepat atau lambat, tubuh di balik akar pohon itu akan bergerak. Bukan karena kesadaran penuh, melainkan karena apapun yang tertanam di dalamnya tidak lagi bisa menunggu. Api yang tidak diizinkan negara tidak pernah patuh pada rencana manusia. Dan di saat itu, Sekar mengerti sepenuhnya. Duel ini bukan dipicu oleh pertemuan, bukan oleh dendam, bukan pula oleh perintah. Duel ini adalah hasil yang tak terhindarkan dari sumpah yang gagal mati dan negara yang terlalu lama menguburnya. Pedang Sekar terangkat, hutan menahan napas, dan malam akhirnya memilih sisi. Majapahit tidak selalu bergerak dengan genderang dan panji. Justru pada saat-saat paling berbahaya, kerajaan memilih diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada rapat terbuka, tidak ada catatan yang bisa dibaca ulang oleh generasi berikutnya. Yang bergerak hanyalah lorong-lorong gelap kekuasaan, tempat keputusan dibuat tanpa harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun kecuali sejarah, itu pun jika keputusan tersebut gagal. Malam itu, di salah satu ruang tertutup yang jarang disentuh cahaya, Ki Sempol berdiri sendirian cukup lama sebelum yang lain masuk. Ia tidak menatap peta, karena peta hanya berguna untuk perang terbuka. Yang ia hadapi kali ini bukan wilayah, bukan musuh berpanji, melainkan sesuatu yang tidak pernah dicantumkan dalam strategi resmi Majapahit. Ingatan lama yang seharusnya sudah mati. Satu persatu, para pendekar bayangan masuk. Mereka tidak membawa lambang kesatuan, tidak ada seragam yang menyatukan. Yang menyamakan mereka hanyalah cara berjalan, ringan, senyap, dan tanpa ragu. Ini bukan prajurit, ini alat, dan alat tidak perlu tahu gambaran besar, hanya arah. Ki Sempol akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan tenang, seperti seseorang yang sudah menerima kenyataan sebelum orang lain sempat bertanya. Ia tidak memulai dengan tujuan, melainkan dengan larangan. Tidak ada perburuan terbuka, tidak ada pengepungan kota,
Tidak ada darah yang tumpah di hadapan rakyat. Apapun yang bergerak di luar sana tidak boleh disentuh oleh hukum, karena hukum akan memberi bentuk, dan bentuk berarti pengakuan. Yang ia perintahkan bukanlah penangkapan, bukan pula pengadilan. Ia memerintahkan penghapusan, sebuah tindakan yang bahkan tidak diakui sebagai tindakan. Sesuatu yang dilakukan agar tidak pernah ada yang perlu dijelaskan. Ki Sempol memahami betul ketakutan Majapahit. Kerajaan ini sudah menaklukkan pulau, mengikat wilayah, dan memaksa kerajaan-kerajaan lain tunduk. Namun pengalaman mengajarkannya satu hal yang tidak pernah ditulis di kitab kemenangan. Majapahit tidak runtuh karena musuh dari luar. Ia selalu hampir runtuh karena sesuatu yang tumbuh dari dalam. Sumpah, nama, dan ingatan yang tidak patuh pada struktur. Dua buronan itu, Wira dan Sekar, pada dasarnya bukan ancaman militer. Mereka tidak memimpin pasukan, mereka tidak menguasai wilayah, mereka bahkan tidak mengklaim apapun. Dan justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Mereka tidak bisa dipanggil pengkhianat karena belum pernah bersumpah setia, tidak bisa disebut pemberontak karena belum pernah mengangkat tuntutan. Mereka adalah celah, dan celah adalah mimpi buruk bagi negara manapun. Ki Sempol tahu, selama mereka tetap berada di luar kota, selama mereka tetap tidak tersentuh oleh struktur, mereka akan menjadi cerita yang beredar tanpa kendali. Cerita tentang cara bertarung yang tidak dikenal, tentang keberanian yang tidak bisa dilacak asalnya, tentang nama lama yang muncul kembali tanpa izin. Cerita-cerita semacam itu tidak membunuh kerajaan hari ini, tetapi selalu merusaknya dari dalam, perlahan, hingga tidak ada lagi yang bisa menunjuk kapan retakan pertama muncul. Karena itulah perintahnya jelas, mereka tidak boleh mati di kota. Darah mereka tidak boleh menyentuh batu Majapahit. Jika mereka mati, mereka harus mati sebagai kesalahan alam. Diserang binatang, hilang di hutan, atau lenyap tanpa saksi. Negara tidak boleh terlihat sedang takut. Negara hanya boleh terlihat sedang sibuk mempersiapkan masa depan. Nama Wira sendiri tidak menarik perhatian Ki Sempol pada awalnya. Nama itu terlalu umum, terlalu biasa. Namun laporan tentang perubahan cara bertarung, tentang tubuh yang bergerak seolah mengingat sesuatu yang tidak pernah diajarkan, itulah yang membuatnya berhenti. Majapahit punya banyak pendekar, tapi Majapahit sangat sedikit memiliki orang yang bertarung dengan pola sumpah lama. Pola yang tidak diajarkan di perguruan, tidak dicatat dalam manuskrip, dan tidak diwariskan secara resmi. Ketika laporan tentang nama Mada sampai ke telinganya, Ki Sempol tidak bereaksi seperti orang yang baru mendengar legenda. Ia bereaksi seperti seseorang yang menemukan kembali pisau lama yang pernah ia kubur sendiri. Nama itu bukan sekedar ingatan sejarah. Nama itu adalah simbol dari masa ketika sumpah pribadi hampir mengalahkan kehendak negara. Masa ketika satu tekad bisa memaksa dunia bergerak terlalu cepat. Majapahit telah belajar dari masa itu, atau setidaknya mereka percaya telah belajar. Itulah sebabnya Ki Sempol tidak memerintahkan penangkapan. Ia memerintahkan pembungkaman sebelum sesuatu sempat diberi makna. Sebelum Wira sempat memahami apa yang bergetar di dalam dirinya. Sebelum Sekar sempat menjadi figur yang bisa dirangkai menjadi simbol perlawanan. Negara tidak boleh memberi mereka waktu untuk berubah dari api liar menjadi nyala yang bisa diklaim. Namun bahkan dalam ketenangannya, Ki Sempol sadar akan satu risiko. Api liar tidak selalu mati ketika diinjak. Terkadang ia justru menyebar. Dan karena itu, para pendekar bayangan dipilih dengan hati-hati. Mereka bukan yang paling terkenal, bukan yang paling dipuji. Mereka adalah yang paling patuh pada perintah yang tidak tercatat. Tidak satupun dari mereka diberitahu konteks penuh. Mereka hanya tahu bahwa 2 orang harus dihapus sebelum fajar berikutnya, dan bahwa kegagalan bukan pilihan yang bisa dilaporkan. Dalam dunia bayangan, tidak ada laporan kegagalan. Hanya ada keheningan yang menjalar kembali ke pusat kekuasaan.
Sementara itu, jauh dari ruang tertutup itu, Majapahit tetap terlihat tenang. Pasar buka seperti biasa, prajurit berlatih di alun-alun. Persiapan ekspedisi berikutnya mulai dibicarakan dengan nada optimis. Tidak ada satupun tanda bahwa kerajaan sedang menahan nafas menghadapi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dengan pedang dan pasukan. Dan itulah paradoks terbesar kekuasaan. Semakin kuat sebuah negara, semakin ia takut pada hal-hal kecil yang tidak bisa ia namai. Ki Sempol akhirnya melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan sebagai yakin atau ragu. Ia tahu perintahnya logis, ia tahu langkahnya perlu. Namun di sudut pikirannya ada kesadaran pahit bahwa ia sedang melawan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu tubuh yang cukup rapuh untuk ditempati kembali. Di luar tembok, di hutan yang tidak tercatat dalam peta resmi, dua burunan itu masih bernafas. Dan selama mereka bernafas di luar struktur, Majapahit tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena kerajaan bisa menaklukkan wilayah, tapi sumpah selalu bergerak tanpa izin. Hutan larangan tidak menyambut siapapun. Ia hanya membiarkan makhluk hidup masuk dengan satu kesepakatan tak tertulis. Siapapun yang melangkah ke dalamnya harus siap kehilangan sesuatu. Cahaya bulan turun terpotong oleh kanopi rapat, menciptakan bayangan yang tidak pernah benar-benar diam. Di sanalah Sekar berdiri, sendirian di antara akar-akar tua, dengan kesadaran penuh bahwa malam telah memilih arah, dan arah itu tidak lagi memberi ruang untuk menghindar. Tubuh Wira terbaring di balik akar pohon besar, nyaris tak terlihat, kecuali oleh mata yang tahu apa yang dicari. Nafasnya masih ada, tapi tidak stabil, seperti ombak yang datang bukan karena angin, melainkan karena tarikan bulan. Sekar bisa merasakannya, bahkan tanpa menoleh. Ada perubahan halus di udara, tekanan yang tidak berasal dari langkah kaki, melainkan dari sesuatu yang mulai menyatu kembali dengan tubuh yang hampir ditinggalkannya. Langkah pertama terdengar terlalu bersih untuk sekedar kebetulan. Tidak ada ranting patah, tidak ada daun terseret. Sekar tahu suara itu, atau lebih tepatnya, ia tahu pola ketiadaannya. Ini bukan pemburu liar, ini orang-orang yang dilatih untuk membuat hutan lupa bahwa mereka pernah lewat. Bayangan muncul satu persatu, tidak serentak, tidak tergesa. 4 sosok menyebar dengan jarak yang diperhitungkan, menutup sudut tanpa benar-benar mengepung. Mereka tidak mengangkat senjata, tidak juga memberi aba-aba. Mereka datang dengan keyakinan yang dingin bahwa target sudah kelelahan dan hasil hanya soal waktu. Sekar melangkah maju, menjauh dari akar pohon, dengan sengaja memperlihatkan diri. Ia tahu logika mereka. Jika ada pilihan antara menghadapi satu lawan sadar atau menunggu kesempatan menusuk tubuh setengah mati di tanah, mereka akan memilih yang terakhir. Maka Sekar membuat pilihan itu tidak tersedia. Pedangnya keluar dari sarung dengan bunyi pendek, tertahan, seperti nafas yang ditarik terlalu cepat. Tubuhnya sudah lelah. Luka di bahu belum kering sepenuhnya. Namun kelelahan adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Di hadapannya bukan orang yang bisa ditakuti dengan ancaman. Mereka adalah keputusan yang sudah diambil. Serangan pertama datang tanpa peringatan, bukan tebasan penuh, melainkan uji jarak, cukup untuk memancing reaksi. Sekar menangkis, langkahnya menyilang ke kiri, memaksa tubuhnya bergerak meski bahu berteriak menahan sakit. Baja bertemu baja, bunyinya tertelan oleh dedaunan. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah, hanya nafas yang terkontrol. Dua bayangan lain bergerak hampir bersamaan. Satu memotong jalur mundur, satu lagi menekan dari samping. Sekar berputar, menahan serangan dengan punggung pedang, lalu membalas dengan tusukan pendek yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, hanya untuk menciptakan ruang.
Namun, ruang di hutan larangan selalu bersifat sementara. Ia merasakan darah mengalir lebih deras ketika satu bilah lolos dari pertahanan dan menggores bahunya. Rasa panas menjalar, diikuti dingin yang cepat. Ia tahu, jika duel ini berlarut, tubuhnya sendiri akan menjadi pengkhianat. Di sela-sela benturan itu, satu bayangan bergerak berbeda, tidak mendekat, tidak menyerang Sekar. Ia meluncur rendah, memanfaatkan perhatian yang terpecah menuju akar pohon tempat Wira terbaring. Gerakannya terlalu halus untuk dikejar dengan mata, tapi Sekar merasakannya seperti naluri yang menjerit tanpa suara. Ia berbalik, memaksa tubuhnya melampaui batas. Pedangnya terlambat, jarak terlalu jauh. Namun, hutan belum selesai memilih. Dari balik akar pohon, tanah bergeser sedikit. Dedaunan bergetar. Bukan ledakan, bukan kebangkitan dramatis, hanya pergeseran berat, seperti batu tua yang akhirnya menyerah pada gravitasi. Wira bangkit dengan gerakan kasar, tidak seimbang, seolah tubuhnya sendiri belum sepakat untuk hidup kembali. Pendekar bayangan itu sempat ragu, dan keraguan, sekecil apapun, adalah kesalahan. Wira meraih senjata pendek yang tergeletak di tanah, bukan dengan teknik, bukan dengan niat yang terlatih, melainkan dengan kebutuhan mentah untuk bertahan. Hantamannya tidak rapi, tidak indah, namun tepat. Bilah itu menghantam leher, memutus nafas, dan mengakhiri satu kehidupan tanpa memberi ruang untuk teriakan. Segalanya berhenti, bukan karena takut, melainkan karena perhitungan berubah. Wira berdiri tertatih, darah mengalir di sisi tubuhnya. Nafasnya masih berat, namun mata itu tidak lagi kosong. Ada fokus di sana. Bukan fokus prajurit, bukan pula fokus pembunuh terlatih. Ini fokus orang yang mengenali sesuatu yang lama terkubur di dalam dirinya sendiri. Cukup, ucapnya pelan. Satu bayangan bergerak, terlambat menyadari bahwa ini bukan lagi target setengah mati. Serangannya datang cepat, terarah ke dada. Wira menangkis secara refleks, dan pada saat itu, sesuatu berubah. Gerakannya tidak lagi liar, tidak lagi ajak. Ada berat di setiap langkah, seolah kakinya mengenali tanah lebih baik daripada pikirannya. Ada sudut dalam ayunan pedang, bukan hasil latihan, melainkan ingatan tubuh yang dipanggil kembali oleh ancaman. Sekar melihatnya dengan nafas tertahan. Ini bukan teknik yang diajarkan. Ini pola yang diingat. Dua serangan dipatahkan, satu balasan menghantam pergelangan. Yang terakhir mundur, mencoba mengatur ulang jarak. Namun jarak itu sudah tidak ada. Dalam 3 jurus pendek, tanpa teriakan, tanpa gaya, duel berakhir. Tubuh-tubuh jatuh ke tanah, bukan sebagai simbol kekalahan, melainkan sebagai bukti bahwa perhitungan awal telah salah. Sunyi turun kembali ke hutan. Sekar berdiri terengah, pedangnya masih terangkat, seolah dunia belum memberinya izin untuk menurunkannya. Wira berdiri beberapa langkah di depannya, goyah, tapi tegak. Dua orang yang sama-sama tidak direncanakan untuk selamat dari malam itu. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada rasa lega. Yang ada hanya kesadaran berat bahwa sesuatu telah melampaui batas yang tidak bisa ditarik kembali. Sekar menatap Wira lama. Ia ingin bertanya, ia ingin memastikan. Namun ia tahu, apapun yang barusan terjadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Ini soal apa yang dipanggil dan apa yang menjawab. Di antara pepohonan, angin kembali bergerak. Serangga mulai bersuara lagi, seolah hutan memutuskan bahwa pertunjukan telah selesai. Namun Sekar tahu, bagi mereka berdua, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih panjang dan lebih berbahaya. Karena duel ini bukan akhir dari perburuan. Ini adalah bukti pertama bahwa api liar telah menyala cukup terang untuk dilihat oleh mereka yang sejak awal berniat memadamkannya. Api kembali menyala, kecil dan rendah,
dijaga agar tidak menjilat terlalu tinggi. Sekar memilih tempat yang lebih tertutup, di balik batang pohon tua yang akarnya menjalar seperti tulang-tulang raksasa yang menahan tanah agar tidak runtuh. Hutan masih basah oleh darah dan napas yang tertinggal, namun malam mulai melonggarkan cengkramannya. Sunyi yang tersisa bukan lagi sunyi sebelum bahaya, melainkan sunyi setelah sesuatu diputuskan. Wira duduk bersandar, punggungnya menempel pada kulit kayu yang kasar. Setiap tarikan napas masih terasa seperti menelan pecahan kecil. Tidak mematikan, tapi cukup menyakitkan untuk mengingatkan bahwa tubuh ini belum selesai membayar harga. Darah di dadanya telah mengering sebagian, berubah warna menjadi lebih gelap, lebih berat. Sekar membersihkan lukanya perlahan. Tangannya bergerak dengan ketelitian yang tidak sepenuhnya ia kenali. Fokus pada luka adalah caranya menunda pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Api memantulkan cahaya di wajah Wira. Tidak ada kegembiraan di sana. Tidak pula rasa menang. Yang terlihat hanyalah kelelahan yang lebih dalam dari sekedar tubuh. Kelelahan seseorang yang baru saja menyadari bahwa hidupnya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Sekar akhirnya duduk berhadapan dengannya. Tidak langsung bicara. Ia tahu, jika kata-kata dipaksakan terlalu cepat, semuanya akan runtuh menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ada saat-saat tertentu ketika kebenaran harus dibiarkan mengendap, seperti darah yang perlu waktu untuk berhenti mengalir. Wira menatap tangannya sendiri, tangan yang beberapa saat lalu bergerak dengan kepastian yang tidak ia kenali. Ia membuka dan menutup jari-jarinya perlahan, seolah sedang memastikan bahwa tangan itu masih miliknya. Namun di balik gerakan sederhana itu ada getaran kecil, bukan ketakutan, melainkan sisa gema dari sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Ia berbicara tanpa menatap Sekar. Ia mengatakan bahwa ayahnya bukan siapa-siapa di mata Majapahit, bukan bangsawan, bukan prajurit yang namanya dicatat dalam kemenangan, hanya seorang lelaki yang tahu kapan harus berhenti berjalan di jalan yang salah arah, lelaki yang memilih mengubur sesuatu sebelum sesuatu itu menguburnya. Nama itu tidak pernah diucapkan dengan bangga di rumah kecil mereka. Tidak diwariskan sebagai kehormatan, tidak disebut sebagai warisan. Nama itu diperlakukan seperti luka lama, ada, tetapi tidak disentuh. Sesuatu yang hanya disebut ketika malam terlalu panjang dan masa lalu terlalu dekat. Sekar mendengarkan dalam diam. Ia tahu nama bisa menjadi pedang. Ia juga tahu nama bisa menjadi jerat. Namun yang ia rasakan sekarang bukan ancaman langsung, melainkan bayangan panjang dari sesuatu yang pernah hampir lepas kendali. Ketika Wira akhirnya menyebutkan nama itu, pelan seolah takut membangunkannya, udara di sekitar mereka terasa berubah. Bukan karena nama itu sendiri memiliki kekuatan gaib, melainkan karena sejarah yang menempel padanya. Nama yang terlalu lama dikaitkan dengan sumpah, dengan tekad yang pernah hampir mengalahkan keseimbangan. Mada. Sekar tidak langsung bereaksi. Ia tidak perlu. Ia tahu cukup banyak untuk memahami mengapa Majapahit memilih takut daripada bertanya. Nama itu bukan sekadar ingatan tentang satu orang. Ia adalah simbol tentang apa yang terjadi ketika sumpah pribadi diberi ruang terlalu besar di tengah negara yang sedang membangun kekuasaan. Namun Wira segera menegaskan, bukan dengan nada membela diri, melainkan dengan kejujuran yang ketir bahwa ia tidak mengklaim apapun. Ia tidak bangkit membawa legenda. Ia tidak merasa terpanggil untuk meneruskan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Yang ia rasakan hanyalah sisa-sisa ingatan yang tidak meminta izin sebelum muncul ke permukaan. Ia mengatakan bahwa apa yang bergerak di tubuhnya saat duel bukan kesadaran penuh, bukan pilihan. Itu lebih mirip refleks yang terlalu lama dikubur lalu dipanggil kembali oleh ancaman. Seperti otot yang mengingat beban lama meski pikirannya telah melupakannya. Sekar mengerti itu. Ia pernah melihat orang bertarung dengan cara yang tidak mereka sadari sendiri.
Orang-orang yang tidak berlatih untuk menjadi senjata, tetapi dipaksa oleh keadaan untuk mengingat sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Api bergeretak pelan. Kayu yang terbakar mengeluarkan bunyi patah kecil seperti tulang yang menyerah. Sekar akhirnya bertanya, bukan tentang masa lalu, melainkan tentang pilihan. Apakah Wira ingin melanjutkan hidup sebagai bayangan dari sesuatu yang tidak ia pilih, atau menguburnya kembali dan berharap Majapahit lupa? Wira tidak langsung menjawab. Ia menatap api, lama. Di matanya, Sekar melihat pertarungan yang tidak kalah keras dari duel sebelumnya. Pertarungan antara keinginan untuk hidup tenang dan kesadaran bahwa ketenangan itu mungkin sudah tidak tersedia. Ia berkata bahwa sumpah berbeda dengan nama. Nama bisa dihapus, sumpah tidak. Sumpah hidup di cara seseorang berdiri, di cara ia menolak tunduk pada ketakutan tertentu. Ayahnya mencoba menguburnya dengan mengganti hidup, dengan memilih diam, dengan menurunkan kepala. Namun sumpah itu tidak mati. Ia hanya mencari tubuh yang cukup rapuh untuk dimasuki kembali. Sekar memahami arah pembicaraan itu, dan ia tidak menyukainya. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu betul bagaimana negara memperlakukan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak ingin memimpin, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Orang-orang yang tidak mengangkat panji, tetapi cukup terang untuk terlihat. Ia mengatakan dengan jujur bahwa Majapahit tidak takut pada Wira sebagai individu. Negara selalu bisa menghancurkan individu. Yang ditakuti adalah pola, bahwa jika satu sumpah lama dibiarkan bergerak bebas, sumpah-sumpah lain akan ikut bangun. Dan negara yang sedang mempersiapkan ekspedisi baru tidak membutuhkan api di dalam perutnya sendiri. Ia mendengarkan, tidak menyangkal, tidak membantah. Ada kesadaran pahit di wajahnya bahwa apapun pilihannya nanti, Majapahit sudah terlanjur mencium baunya. Tidak ada jalan kembali ke kehidupan tanpa bayangan. Api menyusut perlahan. Sekar menambahkan kayu kecil, sekedar menjaga bara. Ia tahu, malam ini bukan malam untuk mengambil keputusan besar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan, bergerak, dan memastikan bahwa langkah berikutnya tidak membawa mereka langsung ke dalam jerat. Wira akhirnya berdiri, meski tubuhnya masih protes. Ada perubahan di caranya berdiri. Tidak lebih gagah, tidak lebih tinggi, hanya lebih mantap. Seolah ia telah menerima satu beban, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dibawa. Ia mengatakan bahwa jika Majapahit ingin memusnahkan warisan, maka warisan itu harus dipahami dulu. Bukan untuk dihidupkan kembali sebagai alat kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa sumpah itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Kata-katanya bukan janji, bukan ancaman, lebih seperti kesimpulan yang tidak menyenangkan. Sekar menatapnya lama. Ia tahu, sejak malam ini mereka tidak lagi sekadar buronan yang kebetulan bertahan hidup. Mereka adalah pembawa pertanyaan yang tidak ingin didengar siapapun. Dan pertanyaan semacam itu selalu mengundang pisau. Api akhirnya padam dengan sendirinya. Bara berubah abu. Hutan kembali gelap, namun tidak lagi sama. Sesuatu telah dinamai, meski belum diakui. Nama bisa dikubur, orang bisa dibunuh. Namun sumpah ketika terbangun tidak pernah bertanya apakah dunia siap menerimanya. Majapahit menyambut pagi dengan wajah yang sama seperti kemarin. Matahari naik di atas tembok bata merah, memantulkan cahaya ke atap-atap bangunan dan halaman istana. Di pasar, orang-orang berteriak menawarkan dagangan. Di barak, prajurit berlatih dengan teriakan terukur. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya, di sebuah hutan yang bahkan tidak tercatat dalam peta resmi, negara telah kehilangan 4 tangan bayangannya. Namun kekuasaan sejati tidak bergerak di tempat ramai.
Ia berdiam di ruang-ruang tertutup, di balik dinding yang tebal, di antara orang-orang yang mengerti bahwa stabilitas tidak pernah dijaga dengan kejujuran penuh. Di sanalah laporan pertama tiba, tidak sebagai kabar buruk, melainkan sebagai ketidakhadiran. 4 orang yang seharusnya kembali sebelum fajar tidak pernah kembali. Ki Sempol menerima kabar itu tanpa perubahan ekspresi. Ia sudah cukup lama berada di lingkaran kekuasaan untuk tahu bahwa kegagalan jarang datang membawa teriakan. Ia datang sebagai kekosongan, sebagai jeda yang terlalu panjang, sebagai keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kebetulan. Ia membaca laporan singkat yang disusun dengan bahasa dingin, tanpa emosi, tanpa hiasan. Lokasi hutan larangan, target lolos, kontak terjadi, pendekar gugur. Tidak ada rincian duel, tidak ada klaim kemenangan dari pihak manapun. Hanya fakta yang dibiarkan berdiri sendiri seperti mayat yang tidak perlu dikenali untuk dipahami artinya. Ki Sempol meletakkan laporan itu perlahan. Ia tidak marah. Kemarahan adalah reaksi orang yang masih berharap hasil berbeda. Yang ia rasakan adalah konfirmasi. Sesuatu yang sejak awal ia khawatirkan, kini terbukti. Api liar itu tidak mati ketika disentuh. Ia memanggil 2 orang kepercayaannya. Bukan untuk meminta penjelasan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada riak yang sampai ke permukaan. Tidak ada prajurit yang bertanya. Tidak ada rumor yang berkembang. Tidak ada cerita tentang pendekar yang gugur di luar tugas resmi. Semua harus tetap rapi. Negara boleh takut, tetapi tidak boleh terlihat ragu. Dalam percakapan yang tidak tercatat, Ki Sempol mengulang satu hal yang ia yakini sepenuhnya. Ini bukan kegagalan taktis. Ini adalah benturan antara struktur dan sesuatu yang tidak pernah mau sepenuhnya berada di dalam struktur. Dan benturan semacam itu tidak pernah bisa diselesaikan dengan kekuatan mentah saja. Nama Wira Satya disebut sekali, lalu tidak lagi. Nama itu tidak penting. Yang penting adalah pola, cara bertarung yang berubah. Tubuh yang bangkit meski seharusnya tidak. Gerakan yang bukan hasil latihan resmi. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan yang tidak nyaman. Ada ingatan lama yang menemukan wadah baru. Ketika laporan tentang nama Mada sampai, Ki Sempol tidak langsung bereaksi. Ia sudah menduganya. Nama itu selalu muncul dalam bentuk seperti ini. Tidak pernah lengkap, tidak pernah utuh. Selalu sebagai serpihan. Sejarah Majapahit telah belajar untuk memperlakukan nama itu bukan sebagai tokoh, melainkan sebagai fenomena. Sesuatu yang tidak bisa diwariskan secara resmi, tetapi juga tidak pernah benar-benar mati. Ia tahu, ketakutan Majapahit bukanlah pada satu orang yang membawa nama itu. Negara bisa menghancurkan orang, yang ditakuti adalah sumpah yang pernah melekat padanya. Sumpah yang pada masanya hampir memaksakan dunia bergerak lebih cepat daripada yang diinginkan para penguasa. Majapahit saat ini berada dalam fase persiapan. Ekspedisi Bali telah sukses, wilayah baru perlu ditata, logistik perlu dikonsolidasi, aliansi perlu dijaga. Dalam kondisi seperti itu, api liar adalah gangguan yang tidak bisa ditoleransi, namun juga tidak bisa dipadamkan sembarangan. Karena setiap tindakan terbuka akan mengubah api itu menjadi cerita. Dan cerita di tangan rakyat selalu berkembang lebih liar daripada niat awalnya. Ki Sempol mengerti batasannya sendiri. Ia bukan orang yang berhak mengambil keputusan akhir tentang sumpah lama. Ia hanya penjaga pintu, penyaring. Orang yang memastikan bahwa sesuatu yang berbahaya tidak langsung masuk ke ruang yang salah. Untuk pertama kalinya sejak laporan itu datang, ia memilih tidak melangkah lebih jauh. Ia mengirimkan pesan singkat, tidak bernada perintah, tidak pula bernada permohonan, hanya laporan apa adanya. Buronan masih hidup. Cara bertarung tidak lazim. Nama lama muncul sebagai jejak, bukan klaim. Api belum terarah. Pesan itu tidak dikirim ke banyak orang. Hanya ke satu jalur yang sangat sempit. Jalur yang tidak pernah tercatat sebagai rantai komando, tetapi selalu ada ketika negara berhadapan dengan hal-hal yang terlalu besar untuk ditangani oleh satu tangan.
Di tempat lain, seseorang membaca laporan itu dengan tenang. Tidak ada reaksi tergesa, tidak ada perintah balasan, hanya satu catatan pendek yang ditulis ulang dengan tangan sendiri, lalu disimpan. Tidak ada niat untuk memanggil, tidak ada niat untuk mendekati. Belum. Karena api liar, jika disentuh terlalu cepat, akan berubah menjadi simbol. Dan simbol adalah hal paling berbahaya bagi negara yang sedang membangun masa depan. Di ruang tertutupnya, Ki Sempol berdiri menatap dinding kosong. Ia tahu, sejak malam ini perburuan berubah sifat. Ini bukan lagi soal menghilangkan dua buronan. Ini tentang mengelola kemungkinan, tentang memastikan bahwa apapun yang tumbuh dari sumpah lama itu tidak memilih arah yang salah. Ia juga tahu satu hal lain yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras, bahwa jika negara gagal membaca momen ini dengan tepat, maka api liar itu tidak akan lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Ia akan menemukan jalannya sendiri, entah menuju kehancuran atau menuju sesuatu yang bahkan negara belum siap mengakuinya. Majapahit tetap berdiri megah di bawah matahari pagi. Tidak ada tanda retak, tidak ada kepanikan. Namun di balik ketenangan itu, ada kesadaran baru yang mulai mengendap antara para penjaga kekuasaan, bahwa tidak semua ancaman datang membawa bendera musuh. Sebagian datang sebagai anak dari sumpah lama, berjalan tanpa panji, bergerak tanpa izin, dan negara hanya bisa berharap bahwa ia sempat belajar sebelum api itu memilih untuk membakar lebih jauh. Fajar tidak datang sebagai cahaya yang tiba-tiba. Ia merayap pelan, mengikis gelap sedikit demi sedikit, seperti tangan ragu yang belum sepenuhnya yakin dunia layak dibangunkan. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan, menutup bekas darah dan jejak langkah malam sebelumnya. Hutan larangan tampak seolah tidak pernah menjadi saksi apapun, seolah 4 tubuh yang jatuh dan 1 sumpah yang terbangun hanyalah kesalahan ingatan. Sekar bangun lebih dulu. Tubuhnya kaku, bahu kirinya masih terasa panas dan berat. Ia duduk diam beberapa saat, mendengarkan pagi. Tidak ada langkah mengejar, tidak ada suara burung yang panik. Alam kembali ke ritme lamanya dengan ketenangan yang hampir menyakitkan. Ia tahu ketenangan semacam ini jarang bertahan lama. Wira masih tertidur, bersandar di batang pohon. Nafasnya lebih teratur daripada malam sebelumnya. Wajahnya tidak lagi sepucat kemarin, namun juga belum sepenuhnya pulih. Ada garis tegang di antara alisnya, seolah bahkan dalam tidur, pikirannya belum benar-benar dilepaskan dari sesuatu yang baru saja bangkit. Sekar memperhatikan itu lama. Ia telah melihat banyak orang terluka, tapi jarang melihat orang yang terluka dan diingatkan pada sesuatu yang tidak pernah mereka minta. Ia menyalakan api kecil sekali lagi, lebih sebagai kebiasaan daripada kebutuhan. Api pagi tidak pernah berani besar. Ia tahu, selama mereka masih berada di wilayah ini, nyala apapun adalah resiko. Namun tubuh yang terluka membutuhkan kehangatan, dan Sekar memilih resiko yang bisa ia lihat daripada bahaya yang merayap perlahan. Ketika Wira membuka mata, tidak ada kepanikan di sana, tidak pula kebingungan. Yang muncul lebih dulu adalah kesadaran akan tubuh, rasa sakit yang kembali hadir dengan jujur, tanpa amarah. Ia menarik nafas dalam, menahan sebentar, lalu menghembuskannya perlahan. Gerakan sederhana, tapi penuh makna. Ia masih di sini. Sekar tidak langsung bicara. Ia memberikan air, membiarkan Wira minum sedikit demi sedikit. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan api kecil dan sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Tidak ada kata yang mendesak untuk diucapkan, namun keduanya tahu keputusan tidak bisa ditunda lebih lama. Sekar akhirnya memecah sunyi, bukan dengan pertanyaan, melainkan dengan penawaran. Ia mengatakan bahwa masih ada jalan untuk menghilang. Hutan-hutan lain yang lebih jauh, jalur-jalur yang tidak lagi disentuh Majapahit. Kehidupan yang lebih kecil, lebih senyap. Tidak mudah, tetapi mungkin. Kata-katanya jujur, tanpa bujuk rayu. Ia tahu,
Menawarkan pelarian adalah bentuk kepedulian terakhir sebelum kenyataan menutup pintu. Wira mendengarkan. Ia tidak langsung menolak. Ia mempertimbangkan kemungkinan itu dengan serius, seperti seseorang yang benar-benar ingin percaya bahwa masa lalu bisa ditinggalkan begitu saja. Namun ketika ia menatap ke arah hutan yang mulai terang, ia tahu jawabannya sudah lama terbentuk, bahkan sebelum Sekar mengucapkannya. Ia mengatakan bahwa sesuatu telah berubah, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena tubuhnya telah menjawab panggilan yang tidak bisa ia pura-pura tidak dengar. Ia tidak merasa terpilih, tidak pula merasa ditakdirkan. Yang ia rasakan hanyalah tanggung jawab yang datang tanpa izin, seperti hujan yang jatuh tanpa bertanya apakah tanah siap menerimanya. Sekar memahami perasaan itu lebih dari yang ingin ia akui. Ia juga pernah berada di titik di mana hidup tidak lagi sepenuhnya soal bertahan, melainkan soal apa yang akan terjadi jika ia terus berjalan tanpa memilih arah. Ia tahu keputusan Wira hari ini bukan tentang keberanian, ini tentang penerimaan, dan penerimaan seringkali lebih berat daripada perlawanan. Mereka berdiri perlahan. Sekar membantu mengikat ulang perban di dada Wira, memastikan luka itu cukup terlindungi untuk perjalanan. Setiap sentuhan terasa lebih bermakna, seolah keduanya menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada sumpah diucapkan, tidak ada janji setia, namun ada kesepakatan sunyi yang terbentuk dengan sendirinya. Wira menatap ke arah timur tempat cahaya pagi mulai menembus kabut. Ia mengatakan bahwa jika Majapahit takut pada warisan sumpah, maka ia tidak akan membiarkan sumpah itu jatuh ke tangan yang salah. Bukan untuk menghidupkannya kembali sebagai alat kekuasaan, tetapi untuk memastikan bahwa ia tidak digunakan untuk menekan dunia dengan cara lama. Kata-katanya tidak terdengar seperti visi besar, lebih seperti batas pribadi yang ia gambar dengan hati-hati. Sekar menatapnya lama. Ia tahu, kalimat itu cukup untuk memastikan bahwa perburuan tidak akan berhenti. Namun ia juga tahu, berjalan tanpa tujuan hanya akan membawa mereka kembali ke malam yang sama, berulang tanpa akhir. Jika harus diburu, maka setidaknya mereka akan diburu sambil bergerak menuju sesuatu, meski sesuatu itu belum jelas bentuknya. Mereka mulai berjalan ketika matahari benar-benar naik. Langkah mereka pelan, terukur, menyesuaikan dengan kondisi Wira. Hutan perlahan berubah, dari wilayah larangan menjadi jalur-jalur yang lebih dikenal, meski tetap sepi. Sekar sengaja memilih rute yang tidak langsung, memutar, mematahkan jejak, bukan karena ia berharap lolos sepenuhnya, tetapi karena ia ingin mengatur waktu. Waktu adalah satu-satunya senjata yang masih mereka miliki. Di kejauhan dunia bergerak seperti biasa. Desa-desa kecil mulai hidup. Asap dapur naik lurus ke udara. Tidak ada yang tahu bahwa dua orang buronan sedang melintas membawa sesuatu yang lebih berat dari senjata. Tidak ada yang tahu bahwa negara sedang mengawasi dari jauh, menahan diri, menunggu api itu menentukan bentuknya sendiri. Wira merasakan kelelahan datang dan pergi dalam gelombang. Namun di sela-sela asa sakit, ada kejernihan baru. Ia tidak lagi mencoba memahami semuanya. Ia berhenti bertanya mengapa. Yang ia lakukan hanyalah melangkah. Satu langkah pada satu waktu, membawa beban yang belum ia pilih, tetapi tidak lagi ia sangkal. Sekar berjalan di sampingnya, setengah langkah di depan. Matanya awas, tubuhnya siap. Ia tahu, mulai hari ini, hidup mereka tidak lagi berada di pinggir sejarah. Mereka belum masuk ke dalamnya, belum dicatat, belum diakui. Namun mereka juga tidak lagi sepenuhnya di luar. Mereka berada di ruang paling berbahaya, ruang di mana negara belum memutuskan apakah akan menghancurkan atau suatu hari menggunakan. Ketika hutan akhirnya terbuka dan memberi jalan ke dataran yang lebih terang, Sekar berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, ke arah pepohonan yang kini terlihat biasa saja.
Tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah menyaksikan kelahiran sesuatu yang berbahaya. Ia tahu hutan akan menyimpan rahasia itu dengan setia. Wira berdiri di sisinya. Tidak ada senyum, tidak ada rasa takut yang berlebihan, hanya tekad yang masih mentah, belum dipoles oleh ideologi apapun. Ia berkata pelan bahwa apapun yang akan terjadi ke depan, ia tidak ingin menjadi bayangan masa lalu. Ia ingin menjadi ujian bagi dirinya sendiri dan bagi negara yang memilih mengawasi tanpa menyentuh. Sekar mengangguk. Ia tidak menawarkan jawaban. Tidak ada jawaban yang cukup besar untuk saat ini. Mereka melangkah lagi, menuju dunia yang lebih terang, menuju pengawasan yang lebih rapat, menuju api yang belum tahu apakah akan dipadamkan atau suatu hari dipanggil masuk ke dalam sejarah. Untuk sekarang, mereka tetap berjalan tanpa panji, tanpa izin, tanpa nama yang diakui. Api itu masih liar, dan justru karena itulah Majapahit memilih menunggu. Tidak semua cerita lahir untuk segera dicatat. Sebagian harus berjalan dalam sunyi, di luar panji, di luar izin, di luar sejarah resmi. Wira dan Sekar tidak memilih untuk menjadi api. Mereka hanya menolak untuk padam sebelum memahami apa yang sebenarnya ingin dimusnahkan oleh negara. Majapahit masih berdiri tegak, pasukan bersiap, ekspedisi berikutnya direncanakan dengan rapi. Namun jauh dari barisan, di jalur-jalur yang tidak tercantum dalam peta, sebuah sumpah lama kembali bergerak. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun. Karena ketika api liar dibiarkan hidup, bukan api yang harus ditakuti, melainkan apa yang akan terjadi jika suatu hari api itu memilih arahnya sendiri. Episode berikutnya, api yang diawasi. Di episode selanjutnya, Majapahit mulai mengawasi tanpa menyentuh. Perburuan berubah menjadi pengamatan. Masa lalu mulai muncul sebagai ancaman politik. Api liar diuji, padam atau mengeras. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisahnya. Like jika episode ini terasa sunyi tapi menghantam. Komentar menurutmu, apakah api liar harus dimusnahkan atau justru dibiarkan tumbuh sampai negara tidak punya pilihan lain? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.